Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ditemukan anugerah Tuhan, dan kita akan mulaikan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam kami mengiring akan Engkau. Kami mulaikan pendalaman Alkitab kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan bacakan bagi saudara di pagi hari ini. Ya, lembaga kita memberi judul Menilai Zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Puji Tuhan, saudara, kalau kita melihat ini merupakan salah satu perkataan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan kita perhatikan di sini bahwa di zaman itu, bahwa ketika Yesus sedang memberitakan Injil, orang-orang yang mengikuti Yesus bukan hanya berdasarkan dari kalangan-kalangan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang biasa, tetapi juga kalau kita melihat ada orang Farisi dan orang Saduki yang selalu mengejar-ngejar Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Ya, dan kalau kita melihat ini nasihat bahkan teguran yang cukup keras yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mengikutnya pada waktu itu. Dikatakan dengan jelas, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dengan kata lain seperti ini, saudara. Secara intelektual, Yesus mengakui bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti. Yang mereka bisa menilai keadaan, situasi yang akan terjadi pada waktu itu. Tetapi di sisi lain Yesus menegur. Ada satu hal yang tidak mereka mengerti dan mereka tidak pahami dalam setiap kehidupan mereka, yaitu tentang menilai zaman ini. Nah, berbicara tentang zaman, saudara, kalau saudara pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya terbagi atas 3 zaman, yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Ya, atau bisa dikatakan bahwa zaman Roh Kudus adalah zaman akhir. Dan kita yang ada sampai saat hari ini, kita berada di area yang disebut dengan zaman Roh Kudus atau zaman akhir. Dengan kata lain bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang kali yang kedua. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita, mengingatkan kita untuk kita bisa peka dengan situasi, untuk kita bisa menilai zaman akhir ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan, saudara, ya, sudah tidak lama lagi Yesus akan datang kali yang kedua, sebagaimana dia berjanji kepada murid-murid ketika dia terangkat ke surga. Dia akan berjanji bahwa dia akan kembali lagi, sama seperti murid-murid melihat Yesus ternaik ke surga. Nah, saudara, kita akan melihat ya ada 2 ciri bagaimana kedatangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Coba kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ya, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada
Hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Puji Tuhan, saudara, kalau kita melihat di sini, ya, Yesus memberikan dua contoh, ya, dua ciri bagaimana, ya, bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Hal yang pertama berbicara tentang zaman Nuh. Ya, pertama kalau kita melihat mulai dari ayatnya yang ke 26, ya, dengan jelas dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Dengan kata lain seperti ini, saudara, kita tahu bersama dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 bahwa manusia semakin hari semakin jahat. Mereka di situ dikatakan bahwa mereka makan, minum, pesta pora dan lain sebagainya, saudara. Ya, bahkan dikatakan bahwa mereka kawin mawin, dan hal ini membuat hati Allah disakiti, dan itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat bagaimana di zaman Nuh, manusia pada waktu itu dibinasakan, selain Nuh dan keluarganya yang diselamatkan di dalam bahtera, karena atas kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka semua dibinasakan. Nah, ciri yang pertama, ya, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu bagaimana kejahatan dunia semakin hari semakin jahat, saudara. Sama halnya seperti Nuh. Dan kita melihat hari-hari ini, keadaan apa yang dialami oleh manusia yang ada di zaman Nuh lebih kurang akan dialami oleh orang-orang yang saat ini. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka makan dan minum, kalau kita melihat bagaimana orang itu berpesta pora dan melupakan Tuhan, bahkan kalau kita melihat bagaimana mereka kawin mawin dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dengan kita menilai zaman, dengan kita melihat situasi kondisi hari-hari ini, dengan kata lain bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang kali yang kedua. Ya, lewat peristiwa kehidupan di zaman Nuh, dan itu pun sudah mulai terulang di zaman kita saat-saat ini. Oleh karena itu kita harus kuat dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus peka bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang kali yang kedua. Bahkan ciri yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya, kalau saudara lihat, yaitu sama seperti yang ada di zaman Lot. Kita tahu kisah tentang Lot, saudara. Ya, bagaimana ketika Lot hidup di dalam kota yang disebut dengan kota Sodom dan Gomora, yang berbicara tentang glamor, yang berbicara tentang kemewahan, yang berbicara tentang kejayaan, yang berbicara tentang sesuatu yang mengenakan secara lahiriah. Semua ada di kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, mereka lebih kurang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hampir sama dengan apa yang dilakukan di zaman Nuh. Namun kalau kita melihat bagaimana mereka di situ melakukan pesta pora, mereka berpesta pora dan lain sebagainya, saudara. Ya, bahkan kalau kita melihat bagaimana mereka melakukan penyimpangan seksual, dengan kata lain mereka melakukan hubungan sesama jenis. Ya, kalau saudara lihat bagaimana kisah Lot pada waktu itu, ya, bahkan kita melihat bagaimana cinta akan harta, cinta akan uang lebih kuat dibandingkan iman percaya pada Tuhan pada waktu itu. Ya, dengan kata lain bahwa uang adalah segala-galanya. Oleh karena itu kalau kita melihat kisah dari istri Lot, ya, bahkan ayat yang ke-32 dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ingatlah akan istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Kalau saudara perhatikan bagaimana ketika Allah memerintahkan Lot dan sekeluarga untuk keluar dari Sodom dan Gomora, ya, untuk mereka jangan sampai melihat ke belakang, tetapi karena cintanya akan hartanya, maka istri Lot memalingkan
bukannya ke belakang. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam, saudara. Ya. Cinta akan uang, cinta akan harta. Dan ini pun yang sudah dialami oleh orang-orang saat ini. Oleh karena itu, saudara, kita harus belajar menilai keadaan, situasi, kondisi yang dialami hari-hari ini. Ya, bukan hanya sekedar virus COVID yang datang dalam kehidupan manusia, yang hari-hari ini menggemparkan seluruh dunia, tetapi lewat situasi kondisi yang ada, kita bisa menilai zaman ini, bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang kali yang kedua. Oleh karena itu, apa yang menjadi persiapan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, kita harus peka dengan situasi kondisi yang ada. Kita harus kuat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu ya, dengan situasi kondisi yang ada bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang kali yang kedua. Oleh karena itu, saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita terus kuatkan iman percaya kita. Walaupun dunia semakin hari semakin jahat. Memang di dalam kitab Efesus katakan bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Tetapi ingat, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, kita akan diberikan pahala sesuai dengan iman percaya kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Oleh karena itu, saudara, kehidupan kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan kekalan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, persiapkan hatimu. Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Ya, dengan jelas kita sudah pelajari ada dua hal di sini untuk kita bisa menilai bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Yang pertama, seperti zaman Nuh, mereka makan minum pesta pora. Mereka melupakan Tuhan. Mereka kawin-mawin. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, seperti zaman Lot, ya, lebih kurang mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka berpesta pora. Bahkan lebih parah lagi, mereka melakukan penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis. Bahkan kalau kita lihat, cinta akan uang, cinta akan harta, semakin hari semakin kuat. Dan kita lihat di hari-hari ini, ya, ada orang semakin hari semakin mencintai uang. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai hal itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kita harus peka, kita harus bisa menilai zaman akhir ini. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di pagi menjelang siang hari ini. Meteraikan firman-Mu, ajar kami untuk kami mengerti, kami mampu untuk kami bisa menilai zaman akhir ini Tuhan. Kami tahu di hari-hari ini dunia semakin hari semakin jahat. Dan ini merupakan tanda di mana Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, persiapkan setiap kehidupan kami untuk kami terus mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Lewat situasi kondisi yang ada yang semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin jahat. Bukan membawa iman kami semakin hari semakin luntur, tetapi membawa iman kami semakin hari semakin kuat, karena kami mengerti akan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu, berkati setiap umat-umat-Mu yang telah mendengarkan pendalaman Alkitab di pagi menjelang siang hari ini. Berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah naungan kasih Tuhan, penyertaan dan berkat Allah senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri pendalaman Alkitab kami di pagi menjelang siang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.